Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebagaimana biasa, kita pada pekan keempat akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus suh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika ada seorang wanita, seorang istri yang takut atau khawatir dari suaminya, kalau dia akan diperlakukan nusuzan, akan dijauhi oleh suaminya, atau dicuekin oleh suaminya, atau tidak diajak bicara, fala junaha alaihima, maka tidak apa-apa bagi mereka berdua, ayusliha bainahuma sulha, mereka berdua tidak apa-apa kalau mengadakan perdamaian, itu perdamaian di dalam keluarga. Wassulhu khair, karena perdamaian itu adalah solusi yang terbaik. Wa udhiratil anfusus suh, pada dasarnya setiap jiwa manusia baik laki-laki maupun perempuan itu mempunyai sifat bakhil terhadap hak-haknya. Wa in tuhsinu wa tattaqu, tetapi jika kalian tuhsinu, berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang kalian perbuat. Hadirin rahimakumullah, ayat ini tersebut di dalam surat An-Nisa, surat tentang perempuan. Surat An-Nisa ini berbicara tentang hak-hak perempuan dan anak kecil, terutama anak yatim. Surat ini juga bicara tentang mahram, bicara tentang jatah warisan. Begitu juga bicara tentang pernikahan, bicara tentang poligami, bicara tentang keadilan dalam rumah tangga, bicara tentang bagaimana cara mencari solusi dari perselisihan yang terjadi di rumah tangga. Juga bicara tentang ciri-ciri laki soleh, lelaki soleh, dan ciri-ciri wanita solehah. Pada ayat 128 ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kasus, atau jika ada kasus nantinya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di antara kasus yang ada adalah jika seorang laki-laki kepingin mencerai istrinya, atau sudah tidak ada rasa cinta antara suami dan istri. Bagaimana, apakah seorang laki-laki harus mencerai istrinya karena tidak cinta
cinta lagi, atau kedua-duanya tetap bersama dalam keluarga, tapi dengan beberapa syarat. Di sini akan saya sebutkan beberapa hadis. Salah satunya dikatakan oleh para ulama sebagai sebab turunnya ayat ini, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah, ini sering kita dengar nama ini, adalah istri daripada Rasulullah SAW yang kedua setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Beliau menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Cukup banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang sepak terjangnya Saudah binti Zam'ah dan perannya di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Saudah ini adalah anaknya Zam'ah. Zam'ah ini laki-laki. Walaupun pakai tak marbutoh, Zam'ah ini laki-laki. Dulu pernah kita bahas di sini bahwa Saudah ini mempunyai seorang bapak. Bapak ini mempunyai beberapa istri. Salah satunya adalah budak perempuan. Budak perempuan ini kemudian melakukan hubungan dengan salah seorang saudaranya, Utbah Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Utbah bin Abi Waqqas. Dari hubungan antara keduanya ini, maka budak ini hamil, kemudian melahirkan seorang anak. Anak ini kemudian menjadi rebutan antara Utbah bin Abi Waqqas dan anaknya Zam'ah, saudaranya Saudah binti Zam'ah, yang namanya Abdul. Masing-masing mengakui bahwa itu anak daripada dirinya, atau kalau Abdul mengakui itu anak daripada ayahnya, saudara seibu. Kalau Utbah bin Abi Waqqas mengakui itu adalah anaknya. Kemudian mereka berdua datang kepada Rasulullah SAW mengajukan perkara ini. Akhirnya diputuskan bahwa anak ini miliknya Abdul, ya, dia saudara seibu, karena ini adalah budak atau istri, untuk memudahkan adalah istri budak atau istri daripada ayahnya, yaitu Zam'ah, yang merupakan ayah daripada Saudah. Rasulullah SAW bersabda, al-waladu lil firash, anak itu dinisbahkan kepada yang memiliki kasur, maksudnya yang mempunyai bukti pernikahan yang resmi atau bukti perbudakan yang resmi, yang halal untuk digaulin, walaupun anak itu mirip dengan yang menggauli, laki-laki yang menggaulinya, laki-laki yang berzina dengannya. Dalam hal ini adalah Utbah bin Abi Waqqas, anaknya mirip Utbah bin Abi Waqqas, tetapi karena ini lahir di dalam kasur atau lahir dalam akad pernikahan atau akad perbudakan daripada Zam'ah, maka Rasulullah SAW menisbahkan anaknya kepada bapak yang memiliki status resmi pernikahan atau perbudakan. Kemudian walil akhiri al-hajar, adapun yang berzina dengannya, laki-laki yang berzina dengannya itu hajar, tidak mendapatkan hak anak ini. Ada yang menafsirkan al-hajar dia wajib terkena hukuman rajam. Dari sini akhirnya diputuskan bahwa anak zina itu tidak boleh dinisbahkan kepada lelaki yang menzinainya. Dan ini bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh MK pada beberapa tahun yang lalu, sehingga terjadi perselisihan antara MK dan Majelis Ulama Indonesia, karena Majelis Ulama Indonesia masih memegang hadis ini bahwa anak zina tidak boleh dinisbahkan kepada orang tua yang menzinai ibunya. Dan masalah ini sudah kita bicarakan.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Saudah istrinya ini, wahai istriku, pakailah hijab. Ya. Artinya janganlah membuka aurat di depan anak ini jika besar, walaupun itu anak sebapak beda seibu, ya, masih saudara sebapak, tetapi oleh Rasulullah dikatakan harus berhijab di depannya karena anak ini mirip wajahnya dengan Utbah. Pada dasarnya halal, cuma karena ini mirip dengan Utbah, maka bersifat hati-hati, wahai Saudah, berhijablah darinya karena wajahnya mirip Utbah bin Abi Waqqas. Hadirin rahimakumullah, ternyata Saudah binti Zam'ah ini adalah wanita yang sudah tua, yang lanjut usia. Dulu Rasulullah SAW menikahi beliau karena beliau memiliki anak 7 atau anak-anak yang ditinggalkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, anaknya masih kecil-kecil, sehingga beliau sebagai pemimpin umat Islam pada waktu itu atau sebagai seorang dai yang sangat sibuk, tentunya membutuhkan seorang ibu yang mampu merawat anak-anaknya. Di sini pernikahan yang dikedepankan adalah mencari istri yang mampu merawat anak-anaknya. Jadi pernikahan di sini tujuannya ya, lebih kepada membantu untuk merawat anaknya daripada tujuannya untuk syahwat. Kalau seandainya menikah karena syahwat, tentunya Rasulullah SAW akan memilih perempuan yang masih muda yang perawan. Tapi karena punya tujuan-tujuan lain, maka beliau ditawarkan oleh beberapa sahabatnya menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa menikah itu tidak harus tujuannya itu untuk khusus melampiaskan syahwatnya, tetapi di sana ada tujuan-tujuan lain seperti tujuan merawat anak, tujuan untuk merawat dirinya. Tidak ada orang kakek-kakek itu menikah dengan nenek-nenek, itu banyak. Begitu juga ada seorang kakak yang menikah dengan perempuan yang muda. Ada seorang laki-laki yang mungkin sakit-sakitan atau cacat menikah dengan seorang perempuan. Tujuannya agar perempuan itu merawat dirinya, dan itu dibolehkan. Beberapa tahun yang lalu, beberapa saat yang lalu, ketika saya pergi ke Jawa Tengah, itu ditanya oleh seseorang, Ustaz, ini ada seorang ustaz, ya, itu masih bujang. Dia mengajari beberapa akhwat. Ya. Salah satu akhwat ini ingin dinikahi oleh orang non-muslim atau dinikahi oleh orang yang tidak jelas agamanya. Padahal akhwat ini sudah ikut ngaji. Kemudian masalah ini dilontarkan kepada laki-laki tersebut, ustaz tersebut. Ustaz tersebut mengatakan, coba ini carikan solusinya supaya bisa dinikahi perempuan ini. Tapi para muridnya mengatakan, kenapa enggak ustaz saja yang menikahi perempuan itu? Ya. Untuk menyelamatkan akidahnya, ustaznya merasa keberatan. Ya. Tetapi akhirnya juga dinikahi juga. Jadi nikahnya ini bukan karena cinta, nikahnya karena kasihan. Maka pertanyaannya, boleh nggak hukum menikah karena kasihan? Walaupun pada akhirnya mungkin nanti juga terjadi perceraian, karena kalau suami dan istri itu tidak ada kecocokan, tidak ada cinta. Karena menurut kabar perempuan ini ya tidak terlalu cantik gitu, sehingga mungkin ustaznya juga tidak terlalu tertarik dengan perempuan itu, cuma karena kasihan. Ya. Boleh nggak nikah seperti ini? Tentunya secara hukum fikih nikahnya boleh, sah,
selama terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi kemungkinan tidak akan membawa kebahagiaan. Bahkan ada pertanyaan, boleh nggak Ustaz katanya, orang ini berterus terang kepada istrinya dan mengatakan, sebenarnya saya dulu menikahi Anda bukan karena cinta, padahal kamu bukan karena kasihan. Boleh nggak? Nah, ini masalah. Jadi masalah dalam rumah tangga itu kadang-kadang dipicu dari awal pernikahan. Kadang-kadang ada orang yang menikahkan seseorang yang sama-sama ngaji di masjid, cuman kadang-kadang tidak tahu seluk-beluk laki-laki dan tidak tahu seluk-beluk perempuan itu. Jadi asal sama-sama ngaji dinikahkan. Padahal kita bukan sekedar asal ngaji, tetapi perlu kecocokan di dalam sifat dan tabiatnya. Sehingga akhirnya setelah punya anak 1, 2, 3, ini kasus lain, ini kasus di Bekasi, akhirnya terjadi masalah di dalam keluarga karena ketidakcocokan antara sifat satu dengan yang lainnya. Dan sekarang proses apakah perlu cerai atau tidak. Kenapa? Karena dari awalnya ketika menikahkan, yang bertanggung jawab menikahkan ini tidak mendalami dulu sifat dan keinginan daripada masing-masing jodoh. Akhirnya terjadi kesenjangan di dalam rumah tangga pada sudah mempunyai anak 1 atau 2. Jadi intinya secara hukum pernikahan karena kasihan, pernikahan karena ini sama pengajian dalam satu masjid, dalam satu majelis taklim itu sah. Tetapi tidak dianjurkan ketika ada ketidakcocokan antara kedua belah pihak. Akhirnya terjadi perceraian di masyarakat. Adapun kasus Rasulullah SAW dengan Saudah binti Zam'ah, sebagaimana saya utarakan, yang lebih kepada menikah karena ingin merawat anak-anaknya. Oleh karena itu, ketika beliau Rasulullah SAW setelah beberapa tahun kemudian menikah dengan Aisyah, setelah beliau menikah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian menikah dengan Saudah binti Zam'ah, ini janda-janda yang sudah lanjut usia, kemudian menikah dengan Aisyah yang masih kecil, yang baru umur 6 tahun, kemudian beliau membina keluarga pada umur 9 tahun. Ini nanti ada pembicaraan bagaimana hukum menikah dengan perempuan di usia dini, tetapi nggak kita bahas sekarang karena kita akan fokus pada Saudah ini. Kemudian menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha yang masih kecil, yang merupakan anak seumur anaknya Khadijah, seumur anaknya Saudah binti Zam'ah. Kemudian menikah dengan Sofiyah binti Umar bin Khattab, kemudian Hafsah binti Umar bin Khattab, kemudian menikah dengan Sofiyah ini binti Huyai bin Akhtab, ini anak orang Yahudi. Kemudian menikah dengan Zainab binti Jahas anak pamannya, dan menikah dengan Ummu Salamah terus sampai istri beliau sampai 13, kemudian ada yang katakan 11 ketika beliau meninggal dunia itu istrinya 9. Ketika beliau punya istri yang banyak, muda-muda, yang lebih muda daripada dia dan lebih cantik, maka Saudah binti Zam'ah ini tidak pede lagi, tidak pede karena saingan dengan istri-istri yang lain. Dia merasa dirinya mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Dan itu tabiat manusia seperti itu. Tadi dikatakan wa qudiratil anfusus suh dalam surat Nisa ayat 128. Salah satu ahli tafsir mengatakan bahwa biasa kalau laki-laki tabiatnya itu suka yang lebih cantik, itu pasti, kecuali yang sudah sakit jiwanya, dia akan memilih yang lebih jelek. Kemudian dia akan pilih yang lebih muda daripada yang sudah nenek-nenek. Itu tabiat manusia, kita tidak bisa mengingkarinya. Dan Islam serta Al-Quran itu akan selalu bersama dengan tabiat manusia itu, tidak mengingkari tabiat, tetapi meluruskan tabiat itu. Maka sangat wajar jika
Saudah binti Zam'ah juga merasa dirinya kok kurang, dalam arti kata perasaan dia kurang perhatian daripada Rasulullah SAW, bukan dari sisi keadilan. Ini harus diperhatikan. Rasulullah tidak mungkin, ya, beliau ada seorang Rasul tidak mungkin berbuat zalim. Tetapi dalam arti sebagai manusia lebih mencintai hatinya kepada salah seorang istri itu wajar. Kita tahu semuanya bahwa istri yang paling dicintai Rasulullah adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau mengatakan sendiri ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa perempuan wanita yang paling kau cintai? Beliau katakan Aisyah. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, siapa laki-laki yang kau cintai? Kalau tadi perempuan, sekarang laki-laki siapa yang kau cintai? Bapak. Jadi beliau itu mencintai bapaknya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebagai teman yang paling dekat dan orang yang paling kuat imannya setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian beliau mencintai dari perempuan adalah anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Itu beliau ucapkan sendiri, ya, dan itu memang sudah ketahuan dan sudah diketahui oleh seluruh istrinya, dan ini wajar. Tidak mungkin secara tabiat bagaimana membagi cinta yang sama kepada semua perempuan, nggak mungkin. Dan kita sendiri sebagai laki-laki tidak mungkin akrab dengan seluruh orang, seluruh dunia, nggak mungkin. Kita sendiri di sini tidak mungkin akrab dengan seluruh jamaah. Pasti ada teman seakrab dalam satu jamaah itu yang dia tidak akrab, tidak seakrab teman-teman yang lain, pasti. Jadi maksudnya tabiat manusia seperti itu. Dia mencintai karena faktor-faktor tertentu. Maka ketika Saudah binti Zam'ah merasa dalam cintanya, artinya Rasulullah lebih mencintai Aisyah, lebih mencintai yang lainnya, dia merasa kok gimana, mungkin karena sudah tua atau bagaimana, takut dicerai oleh Rasulullah SAW. Beliau datang kepada Rasulullah, baik-baik, ya Rasulullah, jangan kau ceraikan, biarkan saya walaupun sudah tua kayak ini tetap sebagai istrimu ya Rasulullah sampai akhir hayat, dan biar saya tertulis, ya, sampai hari kiamat atau menjadi istri Anda ya Rasulullah di hari kiamat nanti, masih tetap tertulis sebagai istri Rasulullah SAW. Karena ada beberapa istri beliau yang dicerai dan tidak nyambung lagi sampai sekarang. Ada suatu riwayat menyebutkan seorang perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika masuk pertama kali pada malam pertama, Rasulullah SAW sebagai laki-laki mendekat kepada istri yang baru ini, tidak disebut namanya. Kemudian istri ini mengatakan, a'udzu billahi minka, a'udzu billahi minka. Padahal a'udzu billahi itu kepada siapa? A'udzu billahi, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk. Kan mestinya begitu kan? Yang benar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi perempuan ini bukan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minka ya Rasulullah. Saya berlindung kepada Allah darimu, wahai Muhammad, wahai suamiku, saya berlindung kepada Allah darimu. Jadi Rasulullah tersinggung, memangnya saya setan? Kamu mau berani-beraninya baru dinikahi bilang gitu, udah pulang ke rumah kamu, saya cerai kamu, balik ke bapak kamu lah, udah ada urusan. Makanya dicerai perempuan itu sudah, walaupun dia pernah dinikahi Rasulullah SAW, tetapi sudah dicerai, sudah gak ada beritanya lagi. Itu yang dimaksud bahwa Rasulullah itu dulu mempunyai istri sampai 13, tetapi kemudian yang sampai tetap jadi istri beliau itu 11. Kemudian ketika beliau meninggal dunia, itu istrinya tinggal 9. Ya, salah satunya yang 13 itu mungkin ya perempuan yang dicerai. Nah ini khawatir Saudah ini mau dicerai oleh Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, daripada engkau engkau cerai, mendingan saya tetap bersamamu. Tetapi saya berikan hakku. Hakku itu artinya nafkah
zahir dan batin. Tetapi di sini saudara dalam riwayat disebutkan saya berikan hak akad batinku, malam giliranku. Umumnya beliau tidur bersama Rasulullah SAW setiap hari Senin, taruhlah begitu ya, atau setiap hari Ahad keempat seperti ini. Udah, beliau mengatakan sudahlah, saya tidak ada lagi. Saya berikan hari saya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Karena nama bayi di situ adalah Aisyah, sudahlah, saya berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Udah, asal jangan engkau cerai saya. Maka perdamaian itulah kemudian diterima oleh Rasulullah SAW. Turunlah ayat ini. Jadi wa ini mura'atun, jika ditafsirkan, jika ada seorang wanita, dalam ini ada Saudah binti Zam'ah, ya. Saudah binti Zam'ah, ya, merasa takut dicerai oleh suaminya, maka boleh dia berdamai. Damai itu Pak, kalau namanya damai itu ada yang direlakan dari haknya. Kalau orang mau perang gitu kan, kemudian damai itu kejahatan senjata. Berarti ada hak-hak yang harus direlakan. Udah nggak apa-apa. Seperti kita tabrakan di bus gitu. Saya kira sebagian juga pernah alami, saya juga pernah alami. Ya, entah yang salah siapa, pokoknya tabrakan jeduk begitu. Ya. Pokoknya yang naik motor luka. Mungkin dia salah tapi dia luka. Yang naik mobil nggak apa-apa. Ribut gini. Udah Pak, nggak usah kita ke polisi, nggak usah kita ribut-ribut, damai aja. Ya, dan ini untuk uang untuk perbaiki motor dan berobat nih 100.000 atau 200.000. Udah. Itu namanya damai. Damai itu artinya mestinya yang mobil tadi nggak salah, yang motor salah tadi bukan, kemudian motornya rusak. Ini mestinya menuntut yang naik motor, yang punya mobil pun mestinya juga menuntut karena mobilnya rusak. Daripada tuntutan sudahlah, ya, yang waras ngalah. Udah dibeli uang, udah selesai. Ya, jadi korban harus korban walaupun nggak salah. Ya, daripada nanti dipermasalahkan, udah beli uang selesai. Itu namanya damai. Jadi damai itu maksudnya damai itu harus ada yang dikorbankan walaupun karena dia nggak salah. Ya, nggak apa-apa, yang penting selesai masalah. Begitu juga laki-laki dan perempuan damai. Walaupun sebenarnya ada yang salah, cuma damai supaya masing-masing paham lah. Makanya di sini saya damai aja ya Rasulullah, daripada saya dicerai. Udah, hak saya berikan sama Aisyah. Selesai. Jadi beliau ya sebagai istri, tapi status saja. Nah, di sini muncullah sekarang di daerah Depok sini banyak sekali. Tapi bukan di Muhajirin ini, di seberang di Depok daerah sana yang seberang jalan. Dan itu memang saya pernah terus terang aja pernah menangani kasus itu, tapi di Depok sebelah itu begitu damai. Jadi damai tadi apa damainya, yaitu dia tidak usah, dia ingin menikah dengan seseorang karena mencari status saja. Ini status. Yang penting dia tidak janda sendiri, dia ada suami walaupun suaminya nggak pernah datang. Walaupun suaminya nggak pernah datang kecuali setahun sekali. Yang penting saya punya suami. Itulah yang nanti disebut dengan namanya nikah safar atau nikah misyar. Kalau bahasa Mesirnya nikah misyar, bahasa Saudinya nikah safar, bahasa Indonesia juga nikah jalan-jalan. Dan ini terjadi, ya, ada seorang di daerah Bekasi, di daerah Jakarta, ya, itu seperti itu, nikah jalan-jalan, dan nikah safar. Bagaimana nikah safar? Barangkali bapak-bapak dan ibu belum pernah dengar, tapi
sudah dengar jangan dipraktekkan. Nah, kalau dipraktekkan khawatir ibu-ibunya mencak-mencak. Jadi pernikahan ini, tapi kalau dipraktekkan juga halal, cuma dianjurnya jangan gitu. Jangan berarti haram, cuma jangan sampai menjadi masalah dan keluarga. Jadi seorang suami, seorang laki-laki punya istri dan punya anak tujuh anaknya di daerah Jakarta. Kemudian ketika dalam pengajian seperti ini ditawarin oleh salah satu anggota pengajian, kenalan begitu, saya punya saudara di daerah Jogja. Ini kasus nyata. Perempuan ini, saudara saya ini adalah janda, ya, tapi janda kaya. Ya. Dia pimpinan perusahaan, pimpinan perusahaan. Cuma nggak punya suami, tapi dia uangnya banyak, ya. Dia berlebihan uang. Ini yang seorang perempuan ini butuh apa? Butuh suami untuk teman ngobrol. Si laki-laki ini, ya, dia punya istri, punya anak, tapi dia kepengen nikah lagi, cuma nggak punya modal. Karena kalau harus nikah itu harus punya modal, ya, karena harus menafkahi istri keduanya, harus memberikan rumah dan seterusnya. Ini ingin menikah dengan perempuan lain nggak punya modal. Ini perempuan kebanyakan modal, tapi ingin nikah dengan laki-laki. Ketemulah dua manusia yang sama-sama kepengen, tapi sama-sama tidak punya yang dia inginkan. Maka ketemulah, akhirnya setuju kedua belah pihak menikah, tapi dengan pengetahuan istri yang pertama. Kalau itu kasusnya memang benar-benar istrinya mengizinkan, ya, mengizinkan menikah. Ketika menikah apa? Tidak satu rumah, pisah rumah, karena yang satu di Jakarta, yang satu di Yogyakarta. Jadi nggak ketemu. Tapi ini sudah halal, kan sudah menikah, ada walinya, ada saksinya, dan sah. Bahkan istri pertama pun. Apa yang terjadi? Istri yang kedua ini mengatakan, Mas, kata gitu, ya, namanya Pak, suaminya gitu. Saya tidak perlu nafkah, karena saya tahu kamu miskin. Saya kaya, saya tidak perlu nafkah kamu, maksudnya nafkah lahir. Ya, saya hanya butuh nafkah batin saja. Atau saya butuh teman ngobrol, tapi tidak setiap hari, cukup sebulan sekali, ya, 3 hari dalam sebulan. Caranya begini, ini jangan lakukan istrinya. Nanti kalau saya, ya, ingin ngobrol dengan kamu, bahasanya ngobrol gitu aja, saya nelpon, nanti tiketnya saya belikan, ya, karena kamu miskin. Diberikan. Kita akan ngobrol bukan di rumah saya, kita akan jalan-jalan di Jogja, di Malioboro itu. Selama 3 hari dia jalan-jalan, hotelnya sudah dibooking-kan, ya, kemudian diajak makan di mana-mana selama 3 hari. Akhirnya suami ini pergi ke Jogja 3 hari, ya, bersama istri keduanya ini. Setelah selesai ngobrolnya, ya, balik lagi ke istri yang ada di Jakarta sebagaimana dia hidup biasa lagi. Jadi seperti tidak terjadi apa-apa. Seakan-akan orang ini pergi dinas saja. Karena urusan kantor 3 hari balik lagi. Dan itu pun, ya, tidak harus 1 bulan, tergantung pada permintaan istrinya. Itu namanya nikah misyar, nikah yang tidak ideal. Nikah kok nggak satu rumah, nikah kok nggak ketemu kecuali 1 bulan sekali. Nikah kok tidak, laki-lakinya tidak memberikan nafkah sama istrinya, justru istrinya memberikan nafkah sama suaminya. Ini hukumnya boleh menurut mayoritas ulama berdasarkan ayat ini, An-Nisa ayat 128. Nah, kan itu nggak beri nafkah suaminya, tidak apa-apa.
suami tidak memberikan nafkah sama istri tidak apa-apa asal istrinya rela bahkan kita istrinya. Mungkin di antara kita juga ada yang seperti itu. Ternyata rumah yang ditempati itu rumah istrinya, bukan rumah dia. Banyak seperti itu. Atau rumah mertuanya. Biasanya kalau ada orang yang nikah baru menikah, ya, yang masih belum punya modal, biasanya kalau mertuanya baik, sudahlah kamu mertua menantuku daripada kamu nyari rumah nyewa mahal, sudahlah tinggal di rumah ini, rumahnya besar, nggak ada penghuninya, kamu tinggal di sini, udah nggak apa-apa. Ya itu namanya nikah tadi, nikah laki-laki kok masih numpang di mertuanya, boleh. Selama mertuanya atau istrinya rela, karena itu hak. Ini kan hak seorang istri, haknya ini direlakan. Ya ini kalau tadi kan hak apa? Hak jatah. Mestinya kan kalau istrinya dua, itu kan jatahnya setengah-setengah. Artinya 15 hari di Jakarta, 15 hari di Jogja, atau seminggu di Jakarta, seminggu di Jogja, bolak-balik begitu. Jatahnya harus sama. Itu secara teori seperti itu. Tetapi karena istrinya ini tidak banyak menuntut, karena kasihan pada istri yang pertama, orangnya juga baik, sudah kamu diganti saja. Artinya selama berapa itu? Selama 12 hari itu diberikan kepada istri yang pertama. Seperti kasus Saudah binti Zam'ah, sudahlah jatah saya berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini dibolehkan. Makanya kita dapatkan di masyarakat kita kadang-kadang suaminya nggak kerja, yang kerja adalah istrinya, dan itu boleh. Atau yang sering terjadi, yang paling banyak terjadi di masyarakat kita, sama-sama kerja gitu, suami kerja, istri kerja. Sebenarnya istri kerja ini bukan kewajiban dia. Istri itu berhak menuntut suami, saya nggak mau kerja karena saya hanya dapat nafkah dari Anda, dan saya nggak mau kerja. Kerja itu adalah keinginan istri sendiri atau keinginan suami supaya minta istrinya kerja karena nafkahnya nggak cukup. Padahal kewajiban kerja itu suami. Ya, makanya istri itu berhak menuntut suami, saya nggak mau kerja, saya nggak mau bersihkan rumah, saya nggak mau masak. Itu hak istri karena nggak ada kewajiban istri kecuali di atas kasur. Itu secara teori Islam. Kenapa istri mau masak? Kenapa istri mau menyapu? Itu perdamaian. Udahlah, supaya kita sama-sama enak. Mas kerja, saya membersihkan rumah. Padahal istrinya membersihkan rumah itu tanggung jawab suami. Makanya kalau membayar pembantu itu gajinya dari suami. Yang ngatur istrinya, tapi gajinya dari suami. Bahkan menyusui pun, jika seorang ibu tidak menyusui karena ingin kerja, karena macam-macam, karena malas, maka suami tidak berhak menuntut. Dia wajib mencarikan ibu yang mau menyusui dia, dan dia bayar itu. Perempuan itu menyusui anaknya, anak. Jadi tanggung jawab suami itu berat dan besar. Ya. Istrinya enak, tinggal dandan, tinggal tidur-tiduran, tinggal ya bersih-bersih gitu aja. Dia tidak ada kewajiban apa-apa. Adapun dia kerja itu hanya sunnah yang dia kerjakan supaya dapat pahala, supaya dicintai oleh suami, supaya tadi damai, tidak terjadi pertengkaran. Maka istri nggak apa-apa, saya di rumah bersih-bersih, rawat anak, menyusui anak, masak, itu adalah sebenarnya keinginan istri sendiri. Ini yang bisa kita sampaikan di dalam sebab turunnya ayat ini. Di sana ada hadis lain sebenarnya. Ya. Ada hadis lain yang menyebutkan selain hadis Saudah binti Zam'ah ini, dilihatkan dari Sa'id bin Musayyab bahwa Rafi' bin Dujail, seorang sahabat namanya Rafi' bin Khadij, karena tahu Khawlah, dia mempunyai istri namanya Khawlah binti Muhammad bin Maslamah. Kemudian dia tidak lagi mencintai Khawlah. Ini hampir sama dengan kasus Saudah. Karena
menikah lagi dengan seorang perempuan, ya. Kemudian dia minta cerai atau ingin menceraikan istri yang pertama, tetapi karena dia tidak mau cerai, inginnya akhirnya damai, akhirnya perempuan tadi katakan sudahlah, giliran saya untuk istri yang berikutnya, kayak seperti Saudah binti Zam'ah. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, di dalam riwayat Imam Bukhari, ya, disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu mengatakan, menafsirkan ayat ini, wa ini imra'atun khafat min ba'liha. Dia mengatakan itu maksud ayat ini adalah seorang laki-laki kemudian mempunyai istri, tiba-tiba dia sudah tidak cinta dengan istrinya lagi karena beberapa sebab, ya. Kemudian laki-laki itu, istri itu mengatakan sudahlah, jangan kamu saya cerai, jangan kamu cerai saya, tetapi jatah saya berikan kepada istri yang berikutnya dan seterusnya. Nah, ini apa namanya, tiga hadis ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki boleh mencerai istrinya dan istrinya juga boleh minta damai jika dia tidak mau dicerai. Ini beberapa hadis yang menunjukkan hal itu, ya. Karena itu hadirin rahimakumullah, di sini disebutkan wasulhu khair, perdamaian itu baik, perdamaian adalah solusi. Di sini ada hadis yang disebutkan dari hadis Muhammad Amr bin Auf, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Perdamaian itu dibolehkan antara orang Islam, illa sulhan harrama halalan, kecuali perdamaian yang dibolehkan adalah perdamaian yang mengharamkan halal, atau ahalla haraman, atau mengharamkan yang halal, atau mengharamkan yang haram. Wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harama halalan atau ahalla haram. Dan orang muslim itu sesuai dengan syaratnya, kecuali syarat yang mengharamkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Makanya nanti ada permasalahan yang saya ungkapkan di sini. Jika seorang calon istri, saya tidak bisa dengan bapak-bapak, kan bapak-bapak ya udah punya anak banyak, udah punya cucu. Ini barangkali untuk anak-anaknya nanti. Kalau terjadi masalah, maka yang saya sampaikan benar-benar jadi bekal. Seorang istri ketika menikah dengan suaminya, dia katakan, Mas, saya mau menikah dengan kamu. Syaratnya, selama saya masih hidup, jangan engkau menikah. Jadi syarat, istri itu memberikan syarat kepada suaminya, kepada calon suaminya, bahwa dia tidak mau dipoligami selama dia masih hidup. Itulah yang disyaratkan oleh Fatimah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan ini banyak disalahgunakan atau disalahpahami oleh orang-orang liberal dan orang sekuler. Mengatakan bahwa Rasulullah saja anaknya tidak dipoligami. Itu khusus syarat. Karena pada waktu itu Ali bin Abi Thalib ingin menikahi anaknya Abu Jahal, atau anaknya salah seorang musuh daripada Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, nggak bisa ya anak saya digabung atau disatukan, dimadu dengan anaknya musuh Allah. Maka waktu itu Rasul tidak mengizinkan Ali bin Abi Thalib untuk menikah lagi selama Fatimah masih hidup. Ini karena mungkin salah satunya telah memberikan syarat sebelum beliau menikah, atau karena ada faktor-faktor dakwah. Dan karena itu beliau tidak menikah sampai Fatimah meninggal dunia. Ketika Fatimah meninggal dunia, Ali menikah lagi, istrinya 4. Jadi artinya poligami dibolehkan. Cuma ketika untuk kasus Fatimah tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW dengan Khadijah, selama beliau menikah dengan Khadijah, beliau tidak nikah lagi. Ketika Khadijah meninggal dunia, maka beliau menikah banyak. Dan ini kalau didengar ibu-ibu, akan katakan itu seperti Khadijah. Selama saya seperti Khadijah, selama saya masih hidup jangan nikah lagi. Kalau sudah juga begitu, ketika saya mati nikahlah sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Pokoknya banyak ibu-ibu yang mengatakan
boleh menikah asalkan langkai mayat saya dulu. Nah, itu boleh saja, boleh, kan itu hak istri dan hak suami untuk melanggar. Karena ini para ulama berbeda pendapat. Syarat itu dibolehkan dan seorang muslim itu harus sesuai dengan syaratnya. Kecuali syarat yang mengharamkan yang haram atau menghalalkan yang haram. Maka ketika seorang istri sebelum menikah syaratnya jangan dipoligami selama dia masih hidup, maka para ulama berbeda pendapat. Syarat ini dipegang atau boleh dilanggar. Madhab pertama mengatakan syarat ini tidak boleh dilanggar. Kenapa? Berdasarkan hadis ini, al-muslimuna ala syurutin, seorang muslim itu harus memegang syaratnya. Pendapat kedua mengatakan boleh dilanggar. Kenapa? Karena syarat ini telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dalam Al-Quran. Ini kan tadi boleh. Kenapa? Anda mengharamkan, maka syarat ini diterima tapi jangan ditaatin karena telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi dua pendapat. Seorang perempuan akan pilih pendapat yang pertama. Kalau laki-laki akan pilih pendapat yang kedua. Sama-sama dari ulama semua. Jadi rahimahullah inilah syarat dalam pernikahan ya, yang masih ada perbedaan pendapat dalam para ulama di dalamnya. Tetapi paling tidak untuk pagi ini kita telah bahas ayat surat An-Nisa 128, walaupun nanti sebenarnya ada terusannya, namun waktunya tidak cukup. Barangkali kita sampaikan pada pertemuan mendatang, yaitu ayat 129 yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum wala tamilu fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya kalian tidak mungkin adil. Di sini adil itu sering disalahpahami. Enggak mungkin manusia itu adil. Lah adil dalam hal apa? Itu kita harus baca tafsir. Jangan menggunakan logika. Kalau menggunakan logika, kita akan mengatakan manusia itu tidak mungkin adil. Jadi poligami itu haram. Nah, akhirnya begitu. Jadi mengambil kesimpulan yang salah. Karena itu nanti suatu ketika kalau ada waktu bisa kita pelajari dari buku tafsir tentang maksud daripada ayat ini, ayat 129 dari surat An-Nisa. Paling tidak kita tidak salah paham terhadap syariat Islam. Karena kalau kita salah paham dan salah memahami karena tidak tahu ilmunya, maka hasilnya fatal karena kita akan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahimahullah, karena waktu yang terbatas saya cukupkan sekian. Tetapi sebelum itu barangkali ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu tentang masalah ini atau masalah yang lain, silakan. Kalau ada, silakan. Waalaikumsalam. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang kelanjutan dari syarat atau dilelehkannya hak saudah, bahwa dia sudah merelakan haknya untuk dipakai atau diberikan kepada Aisyah tadi. Dalam praktek selanjutnya apakah ada misalnya akhirnya Rasul menerima itu, tapi dengan kebesaran jiwa wisdom yang punya Rasul akhirnya tidak mumpung beneran, akhirnya dia benar-benar memanfaatkan kerelaan itu sehingga dia betul-betul tidak mendekati saudara. Dalam kisah ini apakah ada itu? Ya. Artinya ketika itu katanya syarat lisan, akhirnya karena seorang Rasul dengan wisdomnya yang tinggi akhirnya ya tetap saja adil dan seterusnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini diskusi ini kan berat gitu. Tolong nanti sebelum selesai disimpulkan supaya kita pulangnya itu tidak macam-macam, kan ada kisah di Depok, ada kisah di Jogja, ada kisah ayat 129 yang belum selesai. Kalau kesimpulannya apa supaya ada